Halo everyone, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Saya berharap saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu teman-teman sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan tetap semangat, tetap optimis. Sebab sesaat lagi saya akan memberikan update informasi pada kesempatan hari ini. Update informasi terbaru terkait dengan pertanyaan dari beberapa pioneers ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, yaitu mereka menanyakan bagaimana jika saat sedang melakukan KYC tiba-tiba mungkin kuotanya habis atau baterainya mungkin low bat dan habis, atau tiba-tiba mendapatkan panggilan masuk, lalu waktu KYC-nya yang mungkin untuk saat ini hanya diberi waktu 15 menit, tiba-tiba karena gangguan-gangguan tersebut, akhirnya waktu KYC-nya selesai dan kesempatan KYC-nya hilang. Itu nanti seperti apa? Itu yang muncul pertanyaan dari beberapa pioneers. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban terkait dengan hal tersebut. Tetap stay tune di channel ini, sebab sesaat lagi saya akan menyampaikan atau memberikan jawaban terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like and share, agar saya bisa terus bersemangat untuk hadir memberikan informasi, update informasi terbaru, dan juga edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini muncul pertanyaan. Ya, pertanyaannya boleh dikatakan sangat kritis ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ada kekhawatiran dari teman-teman Pioneers Pi Network, bagaimana jika saat dia sudah menerima undangan KYC dan sedang melakukan proses KYC, tiba-tiba dalam perjalanan mungkin sedang mengisi data sesuai dengan identitas yang ia ajukan untuk KYC, misalnya KTP, ia sedang mengisi data sesuai dengan KTP tersebut. Namun dalam perjalanan, dalam proses tersebut, dia mendapatkan kendala, misalnya kuota dari data internetnya habis tiba-tiba, atau misalnya baterainya tiba-tiba low bat, atau misalnya tiba-tiba mendapatkan panggilan masuk. Nah, itu kan bisa saja mengganggu proses KYC-nya tersebut. Sementara waktu yang diberikan untuk saat ini itu hanya 15 menit untuk melakukan KYC. Kalau untuk proses KYC saya rasa 15 menit itu sangat cukup. Karena mungkin selama ini juga di antara teman-teman Pioneers Pi Network juga sering melakukan KYC di berbagai aplikasi, dan saya rasa itu tidak jauh berbeda. Namanya proses KYC ya paling hanya proses pengisian data sesuai dengan identitas dan juga proses upload identitas dan juga foto selfie misalnya. Jadi hanya seperti itu. Namun jika dalam perjalanan, khususnya untuk Pi Network ini, jika dalam perjalanan atau proses KYC tersebut ada halangan-halangan tersebut, lalu tiba-tiba waktunya habis dan kesempatan untuk KYC masalahnya hilang, yang dikhawatirkan sekaligus yang dipertanyakan adalah apakah dia masih bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan KYC ataukah tidak. Nah, di sini Anda akan mendapatkan jawabannya. Ini merupakan jawaban resmi valid ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, saya akan coba membacakan informasi atau sekaligus jawaban terhadap pertanyaan atau kekhawatiran tersebut. Ini jawaban langsung dari moderator. Ya, contoh Anda mendapatkan undangan KYC, lalu Anda melakukan proses KYC belum selesai
ada gangguan telepon masuk atau kuota habis, baterai HP habis, HP mati tiba-tiba misalnya, 15 menit kemudian undangan KYC-nya tersebut hilang. Akan hilang dan diserahkan kepada pioneers lainnya. Karena banyak pioneers yang sedang mengantri untuk mendapatkan undangan KYC. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, jika kesempatan 15 menitnya hilang, maka undangan KYC tersebut atau kesempatan KYC tersebut akan dialihkan ke pioneers lainnya. Sebab mereka juga sedang mengantri. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apakah karena halangan-halangan tersebut dan kesempatan KYC-nya hilang, apakah saya masih bisa dapat atau mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan KYC? Nah, ini dia jawaban lanjutannya. Semua pioneers akan mendapatkan undangan KYC. Jika ada yang mendapatkan undangan KYC, karena hal tertentu tidak bisa langsung melakukan KYC atau tidak bisa langsung melakukan proses KYC, misalnya karena halangan-halangan tertentu seperti tadi, kuota datanya habis, tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon, atau misalnya baterainya tiba-tiba lowbat dan HP-nya mati tiba-tiba, gangguan teknis lainnya, maka dan kehilangan kesempatan untuk proses KYC, tidak perlu khawatir. Ini yang ditekankan oleh moderator. Jika ada yang mendapatkan undangan KYC karena hal tertentu, dia tidak bisa langsung melakukan proses KYC pada saat itu dan kehilangan kesempatan untuk proses KYC, maka tidak perlu khawatir, nantinya akan mendapatkan undangan KYC lagi. Bisa jadi jika sistem KYC-nya sudah siap untuk melakukan proses KYC pioneers lebih banyak lagi, maka waktu dalam proses KYC akan ditambahkan lebih lama. Jadi untuk saat ini hanya 15 menit dikasih waktu untuk proses KYC. Namun di sini moderator mengatakan bahwa bisa jadi jika sistem KYC-nya sudah siap untuk melakukan proses KYC pioneers lebih banyak lagi, maka waktunya dalam proses KYC tersebut akan ditambahkan lebih lama. Perlu diketahui oleh semua pioneers, kenapa dalam proses KYC dibuat undangan secara random atau acak, yaitu untuk mencegah sistem KYC-nya overload. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu khawatir jika Anda kehilangan kesempatan melakukan KYC karena berbagai alasan, dan 15 menit kemudian kesempatan itu hilang, maka tidak perlu khawatir. Karena nanti akan mendapatkan lagi kesempatan KYC berikutnya. Ini yang sudah ditekankan langsung oleh moderator ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tidak perlu khawatir, nantinya akan mendapatkan undangan KYC lagi. Jadi seperti itu, sehingga sangat penting untuk para pioneers network sekalian untuk mempersiapkan segala dokumen. Jika Anda menggunakan identitas yang ingin di KYC itu KTP, maka perhatikan KTP semua tulisannya masih dalam keadaan jelas terbaca. Lalu lakukan pengambilan gambar, simpan di galerinya, di galeri di HP Android Anda. Ambil foto bagian depan dari KTP, perhatikan pencahayaannya, diusahakan pencahayaannya cukup baik sehingga mudah dibaca setiap tulisan yang ada di KTP. Itu untuk KTP bagian depannya. Lalu foto juga KTP bagian bagian belakang disimpan di galeri. Jadi foto bagian depan dan bagian belakang KTP disimpan di galeri, sehingga saatnya nanti jika Anda melakukan proses KYC tinggal di-upload. Seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi persiapkan hal ini. Perhatikan pencahayaannya jangan sampai silau.
Jadi pencahayaannya cukup sehingga tulisannya bisa terbaca dengan jelas. Ya, lalu perhatikan juga step-step dalam proses KEC. Misalkan ada diminta Anda untuk membuka mulut, tersenyum, atau memalingkan wajah Anda misalnya ke kanan secara perlahan, slowly, ke kiri secara perlahan. Itu harus dipelajari oleh setiap HNers di grup-grup edukasi yang ada. Jika belum ada yang posting, bisa langsung ditanyakan kira-kira step-stepnya seperti apa ketika saya melakukan selfie. Biasanya muncul perintah seperti apa biasanya saat melakukan selfie. Itu harus ditanyakan di grup-grup edukasi sehingga para upline-nya atau adminnya bisa memposting langkah-langkah tersebut sehingga dipahami oleh semua pioneers. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mohon sekali lagi dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.